Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, ada ibadah atau amalan ya. Apabila ibadah dan amalan itu tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka amalan yang seperti ini lebih dicintai iblis daripada maksiat ya, teman-teman. Iblis lebih senang beramal yang tidak ada contoh, tidak sesuai yang diamalkan oleh Nabi dan diikuti oleh para sahabat ya. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 ya kewajiban kita di dalam beragama ini. Yang pertama adalah berilmu. Tentunya agar supaya kita berilmu atau mengetahui, maka kita harus belajar atau nuntut ilmu agama yang disebut dengan tolabul ilmi. Sebagaimana sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani ya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu syar'i ya. Kemudian setelah kita berilmu, setelah kita mengetahui agama atau syariat, maka kita harus beramal ya, beramal. Nah, jadi jangan beramal dulu baru berilmu. Jadi berilmu dulu baru beramal. Kenapa? Karena kalau kita nanti beramal dulu tanpa ilmu, tanpa mengetahui rukun syarat amal itu dan apa yang harus dilakukan, dia tidak mengetahui. Apa yang harus dibaca, dia tidak mengetahui. Bagaimana gerakannya, dia tidak mengetahui. Maka di sini berarti dia beramal menurut hawa nafsu, menurut perasaannya, menurut rasanya, menurut logikanya, akalnya, pikirannya ya, atau ro'yunya. Seharusnya beramal itu harus menurut wahyu ya, harus berdasarkan sunnah Nabi SAW. Begitu seharusnya. Jadi setelah berilmu, beramal wajib. Setelah mengetahui harus wajib mengamalkan ya. Karena yang ragu-ragu saja suruh Nabi tinggalkan. Dakma yaribuka ilama yaribuka. Tinggalkan yang membuat kamu ragu, beralih kepada yang tidak kamu ragu. Setelah kita tidak ragu lagi, sudah yakin dengan ilmu, maka kita beramal. Setelah beramal, apa yang harus kita lakukan? Berdakwah yang ketiga ya. Setelah kita berilmu, beramal, baru tugas kita berdakwah, menyampaikan kepada manusia, mengajak kepada manusia. Tentunya dakwah sesuai definisi. Apa definisi dakwah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang beramal ma'ruf, berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar. Ingat, ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid. Ya, mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah, itu ma'ruf yang paling ma'ruf. Mungkar yang paling mungkar syirik, khurafat, tahayul. Nah, ini harus dicegah, harus disampaikan agar mereka tidak keliru, agar mereka memahami mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu yang hak, mana itu yang batil. Nah, baru mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, syariat Nabi ya. Nah, mengamalkan sunnah-sunnahnya dan meninggalkan yang tidak sesuai dengan sunnahnya ya. Mengikuti sunnahnya, mengamalkan sunnahnya dari Nabi atau ikuti syariatnya, dan meninggalkan yang bukan syariatnya, yang tidak ada sunnahnya, yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian yang keempat adalah bersabar. Namanya kita berdakwah, namanya kita beramal, berdakwah, nuntut ilmu, itu semua butuh kesabaran ya. Dari nuntut ilmu butuh kesabaran, ada prosesnya, makan waktu, kadang makan dana ya kan. Nah, kemudian beramal juga harus sabar. Nah, sabar dalam ketaatan ya kan. Kemudian sabar dalam hal maksiat
begitu ya. Jadi kemudian semua harus sabar, ibadah harus sabar, kayak gitu kan. Karena sabar terbagi 3 ya teman-teman ya. Secara umum, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam hal maksiat, ya, sabar dalam hal musibah. Demikian teman-teman ya. Mudah-mudahan 3 kewajiban kita yang harus kita lakukan, yaitu menuntut ilmu, setelah menuntut ilmu beramal, setelah beramal berdakwah, setelah berdakwah sabar. Demikian saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.